Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya, lo harap adik-adik tetap sehat. Ya, walaupun kita di rumah aja, kita tetap berdoa, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kita awali pagi kita, ibadah kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang Kau berikan pada kami. Berkatilah ya Tuhan, ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Berkatilah juga firman yang akan kami dengarkan, agar bisa memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, langsung undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita angkat pujian, happy ya, happy ye. Pakai gerakannya ya adik-adik. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari.
mau sungguh, kalau mau sungguh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau sungguh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Nah adik-adik, selamat pagi untuk kita semuanya ya. Selamat pagi juga untuk papa mama yang menemani adik-adik semuanya di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, Lose Ika senang sekali bisa menemani adik-adik semuanya di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, sekarang saatnya kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami. Dan sekarang kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, seperti di dalam renungan firman Tuhan di sekolah minggu beberapa waktu yang lalu yang sudah disampaikan beberapa lause dan kita juga sudah belajar bersama-sama. Lause ulangin lagi, sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sudah mengasihi Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita dan juga di dalam hidup kita secara pribadi, maka sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kita harus berani tampil beda. Kita harus bertumbuh di dalam firman-Nya. Kita harus bertumbuh di dalam doa. Seperti sekolah minggu yang minggu lalu. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama nih. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Hari ini yang mau kita pelajari bersama-sama, yang mau kita lakukan bersama-sama sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, yaitu bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa iman itu merupakan kunci dasar untuk kita semuanya mengenal keberadaan, mengenal penyertaan dan juga karya Allah bagi umatnya. Selain itu, iman juga diibaratkan sebuah benih yang akan bertumbuh dan berkembang. Maka sangat penting benih itu harus dirawat, harus dijaga supaya benih itu bisa tetap hidup dan juga bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, jika iman itu diibaratkan dengan sebuah benih, lalu apa sih arti iman itu? Apa sih iman itu? Adakah di antara adik-adik yang tahu? Jika adik-adik rajin untuk mendengarkan renungan harian sekolah minggu, pastinya adik-adik sudah tahu nih. Karena di renungan harian sekolah minggu pun di beberapa waktu yang lalu, kita sudah belajar bersama-sama tentang iman. Jadi hari ini kita mau belajar lagi. Kira-kira iman itu apa sih ya? Nah, Lose mau kasih tahu sama adik-adik ya. Seperti di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa
iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Jadi iman itu adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, sekalipun kita tidak bisa melihat Allah itu dengan mata kita ini. Tapi kita percaya tentang keberadaannya, kita percaya karena kasih-Nya, kita percaya untuk semua hal yang Tuhan nyatakan, untuk semua hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan firman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Di dalam Alkitab kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa melihat bersama-sama. Ada kesaksian dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki iman yang sejati, dan kita belajar bersama-sama dari orang-orang, dari tokoh-tokoh yang memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh atau iman yang palsu. Nah, yang pertama kita akan belajar bersama-sama dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang memiliki iman yang sejati. Yang pertama kita akan belajar dari seorang Abraham, ya. Abraham. Ketika Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk menyembelih anaknya satu-satunya, yaitu siapa adik-adik? Ya, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, pada saat itu Abraham dengan setia, Abraham dengan penuh keyakinan, Abraham dengan penuh imannya kepada Tuhan, sehingga ia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada dia. Sekalipun perintahnya yaitu harus mengorbankan anaknya sendiri. Akan tetapi ketika Abraham taat, ketika Abraham memiliki iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan dibuktikan juga, maka Allah memberkati Abraham. Bahkan Abraham dijuluki sebagai bapa orang beriman. Lalu ada juga nih, selain Abraham ada juga yaitu Ayub, ya, kisah dari kehidupan Ayub. Bagaimana ia adalah orang yang saleh, ia adalah orang yang kaya raya. Tetapi ia juga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ya adik-adik ya. Ketika Ayub ini hartanya habis, anak-anaknya meninggal, anak-anaknya mati. Bahkan ia juga diasingkan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya karena penyakit yang diderita. Ia tetap memiliki iman yang teguh, ia tetap memiliki percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga senantiasa memberkati Ayub dan memulihkan kehidupan Ayub. Lalu selain kita belajar dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita juga belajar nih dari orang-orang yang memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh, tidak sejati, atau memiliki iman yang palsu. Ya, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama kita mau melihat yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Nah, pada awalnya pasangan suami istri ini menunjukkan kesetiaan imannya. Akan tetapi kesetiaannya itu kepada Tuhan menjadi goyah karena mereka mengambil sebagian dari hasil penjualan tanah yang seharusnya mereka harus berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan mereka mendustai Roh Kudus sehingga mereka mati. Lalu selain Ananias dan Safira, kita juga bisa belajar dari orang yang memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh atau iman yang tidak sejati, yaitu dari Yudas Iskariot. Nah, adik-adik pasti sering mendengar nama ini ya. Nah, Yudas Iskariot ini adalah seorang murid Tuhan Yesus. Akan tetapi karena ia tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh kepada Tuhan, maka ia goyah, ia terbujuk oleh uang sehingga berkhianat dari Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah beberapa contoh yang tertulis di dalam Alkitab yang bisa kita belajar dari mereka, yang bisa kita tahu, sehingga di dalam kita, kehidupan kita hari lepas hari, kita senantiasa terus semakin mengasihi Tuhan.
Nah, adik-adik, dari beberapa contoh tadi kita bisa belajar ya, orang-orang yang memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, maka hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman yang palsu, maka mereka mudah digoyahkan oleh hal-hal di duniawi ini, sehingga hidup mereka senantiasa tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik mempunyai pilihan. Adik-adik mau memiliki iman yang sejati atau iman yang tidak sejati. Adik-adik mau memiliki iman yang sungguh-sungguh, yang benar-benar kepada Tuhan, atau memiliki iman yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau Lose tanya sama adik-adik semuanya di pagi hari ini, pasti adik-adik semuanya, Lose yakin deh, adik-adik memilih menjadi anak-anak yang memiliki iman yang sejati, iman yang terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, iman yang terus senantiasa kita rawat, kita jaga sehingga bisa bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Nah, adik-adik, seperti di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-26 dikatakan begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti yang Lose sudah sampaikan di awal tadi, iman diibaratkan sebagai atau diibaratkan seperti sebuah benih. Ia harus dijaga, ia harus dirawat supaya benih itu tumbuh dan juga menghasilkan buah. Maka di dalam kehidupan kita juga sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita juga harus menjaga iman kita. Kita harus merawat iman kita supaya iman kita ini terus bertumbuh, bahkan hidup kita bisa menghasilkan buah. Lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh? Apa sih yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh? Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Wah, banyak banget ya Lose ya. Kalau beberapa minggu lalu waktu Lose sampaikan cerita ada 4 hal. Sekarang sudah tambah lagi jadi 5 hal. Nah, hari ini kita mau belajar ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya iman kita bertumbuh, supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Hal yang pertama yaitu harus rajin untuk mendengar, untuk membaca, untuk merenungkan, dan untuk melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seperti dalam kitab Roma tadi, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka menjadi penting untuk kita semuanya harus rajin untuk mendengarkan firman Tuhan, baik melalui audio atau mungkin secara kita ibadah seperti ini. Terus kita harus rajin untuk membaca, kita harus rajin merenungkan, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita dapat mengenal Allah dan tahu apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin saat ini adik-adik bertanya, kan masih kecil Lose. Ya tidak apa-apa, justru dari kecil kita harus membiasakan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu, hal yang kedua adalah harus rajin untuk berdoa. Harus rajin untuk berdoa. Nah, adik-adik, seperti yang Lose Zela sudah sampaikan di minggu lalu, untuk terus berdoa kepada Tuhan, memiliki waktu-waktu doa kita kepada Tuhan. Kita bisa mendoakan diri kita sendiri, kita bisa mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Nah, penting untuk kita semuanya juga harus rajin, harus tekun untuk berdoa. Karena di dalam doa kita kepada Tuhan, kita menjadi tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lalu, hal yang ketiga
adalah harus rajin di dalam persekutuan atau di dalam ibadah. Harus rajin di dalam persekutuan ataupun di dalam ibadah. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, sekalipun kita ini ada dalam masa pandemi saat ini. Kita tidak bisa secara langsung bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan Lause. Kita tidak bisa secara langsung untuk bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, bahkan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi kita bersyukur karena kita bisa beribadah online bersama-sama. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan, kita masih bisa tetap merenungkan firman Tuhan. Maka adik-adik semuanya harus rajin untuk beribadah, harus rajin di dalam persekutuan. Dan ini nanti juga akan menjadi tema kita di minggu depan. Lalu, hal yang keempat adalah harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nah, bukan menjadi keinginan diri kita yang utama ya adik-adik ya. Tetapi apa yang menjadi kepentingan Tuhan itulah yang menjadi kepentingan kita. Bukan diri kita yang lebih di atas daripada Tuhan. Nah, adik-adik, hal yang kelima adalah harus menjaga kekudusan hidup. Harus menjaga kekudusan hidup. Nah, 5 hal ini biarlah itu harus kita lakukan supaya iman kita terus bertumbuh menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dan adik-adik juga harus tahu ya, ketika kita bertumbuh di dalam iman, maka itu harus tercermin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Iman yang bertumbuh harus tercermin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan anak-anak yang sudah memiliki iman yang bertumbuh, pastinya ia akan yang pertama, ia pasti akan rajin membaca firman Tuhan. Ia pasti akan rajin berdoa. Ia pasti akan rajin beribadah. Lalu ia juga pasti akan mengasihi kedua orang tua. Karena adik-adik perlu tahu ya, kedua orang kita adalah wakil Allah di bumi ini. Lalu ia juga harus menyayangi saudara-saudara kita, saudara-saudaramu, baik adik, baik kakak, baik saudara sepupu, bahkan saudara-saudara yang lain. Terus, iman yang bertumbuh itu juga harus tercermin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Contohnya seperti juga kita harus mendoakan teman-teman kita yang sedang di dalam kesusahan, yang sedang di dalam sakit, ataupun terkena musibah. Dan juga ada banyak hal lain yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai wujud dari iman kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita harus memiliki iman yang terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam iman supaya hidup kita senantiasa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik, pastinya kita semuanya rindu ya untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lause terus ingatkan untuk semua adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil, tetapi penting bagi adik-adik semuanya untuk dapat belajar firman Tuhan dengan benar. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti kelak kalau adik-adik semuanya bertumbuh menjadi dewasa. Adik-adik menjadi anak-anak, adik-adik menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini, kita mau menghafalkan ayat hafalan di dalam kitab Ibrani pasal ke-11, ayat yang pertama seperti firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di hari ini, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak
kita lihat. Losa harap, Losa yakin kita semuanya menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam iman. Dan adik-adik, kiranya kita semuanya bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Losa ingatkan untuk adik-adik semuanya, Roh Kudus yang akan senantiasa menolong untuk setiap kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami di dalam merenungkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semuanya boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu, kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman. Anak-anak yang senantiasa semakin mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami boleh menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lause. Oh ya, Lause mau ingetin, adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan. Persembahannya titip ke mama papa, nanti mama papanya kasih ke gereja. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Terima kasih untuk minggu ini dan sampai jumpa untuk minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.